Smoji. Halo, bagaimana kabarnya hari ini Moji Badi? Semoga semua aktivitas dari pagi hingga petang ini semua berjalan dengan lancar ya. Bertemu lagi bersama saya Edward Fidiadi dalam Today's Update Petang. Kita awali Today's Update Petang hari ini dari informasi kriminal. Seorang kurir narkoba dibekuk polisi saat membawa 50 kg sabu-sabu. Saat interogasi, pelaku mengaku disuruh oleh seseorang asal Malaysia. Polisi berhasil membongkar jaringan bandar narkoba yang kerap bertransaksi di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sementara di Jakarta, petugas gabungan menggagalkan penyelundupan narkotika jenis kokain cair dari Brazil yang dibawa oleh WNA berkebangsaan Peru. Moji Badi, namanya tidak berniat baik, orang bisa mencuri apapun dari uang ataupun barang yang mempunyai nilai besar. Tapi tidak untuk kasus ini. Seorang pemuda terpergok mencuri pakaian dalam wanita di perumahan warga di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ulah pencuri itu membuat warga marah. Informasi lain, kasir agen sebuah bank di Pekanbaru Riau disatroni perampok bersenjata api di siang bolong. Korban yang ditodong senjata harus kehilangan uang tunai 17 juta rupiah. Seorang pria babak belur diamuk massa setelah tertangkap basah mencuri sepeda motor di Pondok Kelapa, Jakarta. Namun seorang rekannya berhasil kabur. Jangan kemana-mana, Today's Update Petang masih akan kembali dengan informasi mengenai seorang pria yang ditemukan tewas di kebun warga dengan luka mengenaskan. Informasinya hadir sesaat lagi. Kembali lagi di Today's Update Petang bersama saya Edward Fidiadi. Seorang pria ditemukan tewas dengan luka gorok di bagian leher di perkebunan milik warga di Maros, Sulawesi Selatan. Sebelum ditemukan tewas, korban disebut sempat memberikan pesan kepada istrinya untuk menjaga diri serta anak-anak mereka. Kita ke Jawa Timur, asyik melihat bocah mengejar layangan, seorang pria tertabrak kereta di Probolinggo. Akibatnya korban tewas di tempat dengan kondisi mengenaskan. Moji Badi, masa remaja dikatakan sebagai masa pemberontakan. Pada masa ini ketegangan emosi meninggi dan lebih cenderung bereaksi terhadap situasi dengan campuran pengaruh positif dan negatif. Polisi membekuk 3 pelajar yang membunuh ASN di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Pembunuhan tersebut berlatar belakang sakit hati dan faktor ekonomi. Moji Badi, seyogyanya kita menghormati dan menjaga orang yang lebih tua dari kita, apalagi lansia. Seorang wanita mengalami luka di kepala setelah dianiaya tetangganya. Polisi telah mengamankan pelaku. Kita ke informasi lain, Polda Metro Jaya memastikan terduga pelaku pelecehan seksual di bus Transjakarta rute Monas Pulau Gadung bukan anggota Polri. Saat ini pelaku telah ditangkap dan ditahan oleh pihak Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk jalani pemeriksaan. Today's Update Petang masih akan kembali dengan informasi mengenai evakuasi rombongan Kapolda Jambi. Tetaplah di Today's Update Petang. Terima kasih Anda masih bersama saya Edward Fidiadi dalam Today's Update Petang. Setelah 3 hari terjebak di hutang, Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono dan rombongan akhirnya diselamatkan dari lokasi kecelakaan di Bukit Tamiai, Kabupaten Kerinci. Kapolda langsung diterbangkan ke posko di Kabupaten Merangin. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM mempersiapkan remisi tambahan bagi terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Richard Eliezer alias Baradae. Remisi tambahan diberikan kepada Eliezer dalam statusnya sebagai Justice Collaborator. Selanjutnya ada informasi dari Tim SAR Indonesia di Turki yang terus melakukan bantuan untuk evakuasi korban serta penanganan korban yang terdampak gempa. Selain mendirikan rumah sakit lapangan di kawasan Hasa,
Indonesia juga mengkoordinasikan para pelajar yang ada di Turki untuk menjadi penerjemah serta bertugas di dapur umum untuk memasok makanan bagi para relawan yang bertugas. Meski sudah hampir sepekan ditetapkan pemerintah, surat edaran kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH hingga Selasa kemarin belum juga diterbitkan. Hal itu membuat ratusan calon jemaah haji asal kota Cimahi, Jawa Barat dibuat resah. Terlebih harus menambah biaya sekitar 10 juta rupiah untuk keberangkatan tahun ini. Kita ke informasi lainnya, kisah mengharukan datang dari seorang remaja bernama Rizky Ubaidillah. Remaja yang tinggal di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur itu hidup dengan tangan terikat selama 15 tahun lantaran kerap menyakiti dirinya sendiri. Mujibadi, setelah ini kami akan hadirkan informasi mengenai banjir dan longsor yang terjadi di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Informasinya sesaat lagi. Kembali lagi di Today's Update Petang sama saya, Edward Fidiadi. Hujan lebat mengakibatkan banjir berarus deras di ruas jalan Padang Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tidak hanya banjir, hujan lebat juga memicu longsor di sejumlah titik. Peristiwa banjir ini juga berdampak pada wilayah persawahan, bukan hanya permukiman dan sarana transportasi. Di Jawa Timur, tanaman padi di wilayah Kabupaten Tuban rusak terendam banjir akibat luapan air dari Bengawan Solo. Petani pun terpaksa memanen padi lebih awal dari yang dijadwalkan agar tidak busuk. Presiden Joko Widodo memastikan proyek normalisasi Kali Ciliwung segera dilanjutkan setelah sempat terhenti. Proyek normalisasi Kali Ciliwung ditargetkan selesai pada tahun 2024 untuk mengatasi banjir. Mujibadi, kisah pilu dialami seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat yang terpaksa melahirkan bayinya di jalan berbukit di desanya saat menuju ke puskesmas. Meski sempat mendapatkan perawatan medis, namun nyawa sang bayi tak tertolong. Kita ke informasi lainnya, sebuah bengkel di Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Kebakaran ini terjadi saat pemilik bengkel tengah menambal ban. Today's Update Petang masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, diantaranya kisah seorang difabel membantu teman senasib membangun mimpi bersama. Tetaplah di Today's Update Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Today's Update Petang. Prihatin karena masih banyak penyandang difabel yang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, Sri Setianingsih memberikan dukungan berupa pelatihan kepada rekan-rekan difabel yang tinggal di sekitarnya. Simak kisahnya dalam sosok berikut ini. Siapa yang tidak tahu nasi Bali, kuliner khas Pulau Dewata? Jika Mujibadi berkunjung ke Bali, wajib nih mampir ke nasi Bali yang begitu legendaris dari tahun 1976. Mau nonton Moji dengan lebih jernih? Saksikan tayangan digital Moji di kota kesayangan Anda melalui list UAF berikut ini. Mujibadi segera scan ulang frekuensi pada TV ataupun set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program lainnya tentunya hanya di Moji. Dan usai sudah seluruh rangkaian Today's Update Petang untuk kali ini, semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Edward Fidiadi pamit undur diri, kita jumpa lagi dalam Today's Update Petang selanjutnya. Hanya di Moji, seru banget. It's Moji.